Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Sahabat yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa yang baru saja disampaikan di awal adalah doa yang sering kita baca sebelum belajar dengan maksud agar kita mendapatkan ilmu dan berkahnya. Ilmu dibutuhkan agar menjadi perbuatan kunci kebaikan, dan amal perbuatan itu harus membutuhkan ilmu. Allah akan meninggikan beberapa derajat orang yang beriman dan berilmu, yaitu orang yang ilmunya berkah, yaitu ilmu yang bermanfaat. Ilmu tanpa amal ibarat pohon tak berbuah. Pohon tak berbuat gambaran orang yang berilmu yang ilmunya tidak berkah. Lalu bagaimana caranya mendapatkan ilmu yang berkah? Caranya dengan memperhatikan proses mendapatkannya ilmu. Proses mendapatkan ilmu disebut adab. Apa itu adab? Adab adalah akhlak saat menuntut ilmu. Kaum mukminin yang paling baik adalah yang paling baik akhlaknya. Nabi Muhammad SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak. Imam Malik berkata, pelajarilah adab sebelum mempelajari ilmu. Artinya, kalau kita mempelajari adab, kita mendapatkan ilmu sekaligus amal. Karena adab bukan hanya diketahui, tapi harus dipraktekkan atau diamalkan. Ada beberapa adab yang harus diketahui sekaligus dipraktekkan. Antara lain, 1. Niat lillahi ta'ala, yaitu kita tidak boleh niat pamer dan sombong. 2. Berdoa bersungguh-sungguh agar ilmu mudah masuk ke pikiran kita. Yang ketiga, kita harus bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Kita harus bersungguh-sungguh dan bersemangat dalam menuntut ilmu. Kita tidak boleh cepat puas dengan ilmu yang kita dapatkan. Kita harus merasa haus dan lapar tentang ilmu. Yang keempat, menjauhi dosa. Dosa akan menjadi noda hitam di hati yang membuat otak kurang berpikir dan membuat ilmu tidak masuk. Yang kelima, kita harus selalu bertobat. Kita tidak tahu kalau kita melakukan dosa tidak sengaja. Jadi sebab itu kita harus selalu istighfar, memohon ampun atas dosa yang sengaja dan tidak disengaja. Yang keenam, jangan sombong. Kita tidak boleh merasa sombong ketika sudah mengetahui ilmu yang berkah. Kita tidak boleh merasa yang paling pintar dan yang paling soleh. Yang ketujuh, kita harus menyimak guru. Ketika guru berbicara, kita tidak boleh menyelah jika tidak diminta, agar teman-teman yang lain bisa fokus dan mendengarkan ilmu. Yang ke-8, kita siap berbagi ilmu. Kalau ada teman yang tidak paham, kita bantu agar paham. Ilmu yang dibagi tidak akan berkurang, melainkan bertambah. Demikian penyampaian materi adab menuntut ilmu. Semoga Allah sang pemilik ilmu menjadikan kita orang yang beradab dalam menuntut ilmu, sehingga ilmu kita menjadi berkah dan bermanfaat. Amin.
Saya Ali Fikri Mansur Abdillah dari Berau, Kalimantan Timur. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.